What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Hanya dalam sekejap, Lindong telah menghilang di depan banyak tatapan terkejut. Bahkan setelah Lindong menghilang, boneka simbol masih berdiri di langit. Sementara semua orang menatap Cao Zhen yang marah melayang di langit, mereka tahu bahwa nama Lindong seterusnya akan bergema di seluruh tempat. Di langit yang jauh nampak harimau Xiaoyan dengan cepat melintasi langit sebelum mendarat di dalam pegunungan. Lindong dengan santai melemparkan Teng Lei yang pingsan ke tanah dan melihat ke belakang dengan cepat. Tempat ini sudah agak jauh dari kota boneka besar dan merasa sedikit aman, pikir Lindong. Dia tiba-tiba melihat ke arah Teng Lei dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Jika kau sudah bangun, buka matamu. Jika kau tidak berguna, maka aku tidak perlu membuatmu tetap hidup, kata Lindong acuh tak acuh. Setelah mendengar kata Lindong, Teng Lei segera membuka matanya dan menatap Lindong dengan dingin. Lindong, apakah kau benar-benar ingin mencari masalah dengan sekte boneka? Kata Teng Lei dengan tajam. Bukankah aku sudah menyerang karena ulah kalian semua? Kau ingin aku mati saat itu, bukankah hutang ini harus dibayar? Kata Lindong menyeringai. Kau pikir kau siapa, berani membalas dendam, kata Teng dengan cepat memukul tanah dengan telapak tangannya dan sosoknya segera mundur, namun raungan Xiaoyan tiba-tiba terdengar dan ekornya langsung menghantam Teng Lei hingga tubuhnya terhempas menabrak batu besar dan memuntahkan darah. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kata Lindong menggerakkan pikirannya, energi mental Yuan muncul dan perlahan melayang di depan Teng Lei menyebabkan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Apa yang kau inginkan? Teriak Teng Lei, dia bisa merasakan niat membunuh memancar keluar dari mata Lindong. Aku ingin tahu informasi tentang sekte boneka, kata Lindong. Dalam mimpimu, aku khawatir semakin banyak kau tahu, semakin kau akan mengerti betapa bodohnya tindakanmu, kata Teng Lei menyeringai. Lindong sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kau tahu ada beberapa keterampilan roh rahasia yang bisa langsung mencari ingatan seseorang, namun setelah menggunakannya, pikiran orang itu akan menjadi gila. Apa kau ingin aku menggunakan cara itu? Kata Lindong tersenyum mengejek. Kamu, kata Teng Lei dengan ekspresi segera berubah, dia juga telah mendengar tentang teknik roh rahasia yang sangat kejam itu. Apa yang kau cari? Kata Teng Lei. Waktu di monumen kuno saat itu, kau juga mendapatkan sesuatu bukan? Tanya Lindong menyeringai. Mata Teng Lei tiba-tiba menyusut saat mendengar itu, kepalanya sedikit menunduk saat dia berkata dengan enggan, aku tidak tahu. Lindong menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan api energi mental dengan kejam menghantam kepala Teng Lei. Gelombang energi panas yang membakar kepalanya membuat Teng Lei langsung berteriak kesakitan. Berhenti, aku akan memberitahumu. Saat itu, kami memang mendapatkan simbol yang sangat misterius, kata Teng Lei. Di mana barang itu sekarang? Tanya Lindong sambil bermain dengan api energi mental di jarinya. Di kota sekte boneka, ayahku telah mengunci dirinya sejak dia mendapatkan benda itu. Meskipun saya tidak tahu persis apa itu, seharusnya itu bukan barang biasa. Saya telah menerima berita 2 hari yang lalu bahwa ayah saya akan mengumpulkan semua Yuaner 10 hari kemudian karena dia telah menemukan adanya segel misterius pada benda itu. Segel itu sangat kuat, mereka telah mencoba berkali-kali tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena itu, ayahku akan mengumpulkan kekuatan dari seluruh sekte boneka untuk membuka segel misterius itu. Setelah mendengar itu, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Dengan bisa merasakan segel yang tertinggal di simbol leluhur pelahap, sepertinya ayah Teng Lei bukanlah karakter yang mudah. Lindong, jika segel itu benar-benar dipatahkan oleh ayahnya dan berhasil menyempurnakan simbol leluhur pelahap, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Yan besar yang bisa menghentikannya, kata Xiao Dao yang suaranya terdengar di benak Lindong. Lindong mengangguk saat mendengar itu. Berapa banyak Yuaner rana manifestasi yang ada di sekte boneka? Tanya Lindong. Ada 3 rana manifestasi, termasuk ayahku, kata Teng Lei dengan kebanggaan muncul di wajahnya saat menyebutkan itu. 3 orang manifestasi, barisan ini memang sangat kuat, pikir Lindong dengan keseriusan melintas di matanya. Jika dia ingin merebut simbol leluhur pelahap dari ketiga orang ini, itu akan sangat merepotkan. Namun tidak peduli apapun dia harus merebut simbol itu. Lindong, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Xiao Dao.
Kita akan pergi ke kota sekte boneka itu dan tunggu kesempatan, kata Lindong. Aku sudah memberitahu semuanya, apalagi yang kau inginkan, kata Teng Lei. Lindong tersenyum sedikit sambil mengusap dagunya saat berkata, kau telah memperoleh jurus kelas 9 bukan? Serahkan itu padaku. Wajah Teng Lei langsung berubah menjadi sangat jelek saat mendengar itu. Bagaimana aku memberikannya padamu, itu ada di benakku, kata Teng Lei mengertakkan giginya. Yang aku inginkan adalah warisan seni bela diri yang tercetak di pikiranmu itu, kata Lindong menyeringai. Kamu? Kata Teng Lei dengan ekspresi gelap. Tepat saat dia hendak menyerang, api energi mental melonjak dari tangan Lindong dan melayang di depan Teng Lei yang tertegun. Segera suhu aneh menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Akhirnya dia menyerah dan menutup matanya sebelum buku tebal yang dibungkus cahaya ungu perlahan muncul dari atas kepalanya. Lindong tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap muncul dari telapak tangannya dan menghisapnya buku tebal ke dalam pikirannya. Segera sejumlah besar informasi bela diri dengan cepat memasuki kesadarannya, sebelum akhirnya berubah menjadi 4 huruf ungu besar, 9 bayangan ungu penghancuran. Kegembiraan melonjak di hati Lindong saat melihat itu. Dia menutup matanya dan mulai menyerap jurus itu. Setelah 10 menit kemudian, Lindong akhirnya membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. 9 bayangan ungu penghancuran sepertinya tidak kalah dengan teknik tombak naga, pikir Lindong dengan senang. Aku sudah memberimu jurus itu, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kata Teng Lei. Lindong sedikit menoleh, dan cahaya merah tiba-tiba menghantam kepala Teng Lei hingga dia pingsan. Melepaskanmu begitu mudah, mimpi, kata Lindong mencibir. Dia melambaikan tangannya dan tas Qian Kun keluar dari baju Teng Lei. Senyum mengembang di wajah Lindong ketika dia melihat ada puluhan ribu pil yuan murni di dalam tas Teng Lei. Lindong, kapan kita akan pergi ke kota sekte boneka? Tanya Xiao Dao tiba-tiba muncul. Aku akan beristirahat selama beberapa hari dan mempelajari 9 bayangan ungu penghancuran terlebih dahulu, jawab Lindong. Bagaimana dengan orang itu? Tanya Xiao Dao menunjuk ke Teng Lei yang tidak sadarkan diri. Kita sandera dia dulu, ayahnya adalah ketua sekte boneka, kita mungkin bisa menukarnya, kata Lindong. Aku tidak berpikir bahwa ayahnya akan menukar orang itu dengan simbol pelahap kuno, kata Xiao Dao memutar matanya. Jika dia tidak mau, setidaknya mereka tidak sembarangan menyerang kita, kata Lindong tersenyum. Setelah itu dia meraih Teng Lei dan melompat ke punggung Xiaoyan dan terbang ke kejauhan. Saat ini, dia membutuhkan tempat yang benar-benar sunyi untuk menguasai 9 bayangan ungu penghancuran. Selama beberapa hari berikutnya, Lindong benar-benar menghilang. Di sisi lain sekte boneka sedang diliputi kemarahan karena menghilangnya Teng Lei. Meskipun ada Yuaner ranah manifestasi setengah langkah Cao Zhen saat itu, namun mereka masih tidak bisa mencegah Lindong menangkapnya. Berita tentang masalah ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah yang besar menyebabkan mereka telah menjadi bahan lelucon di antara beberapa faksi lainnya. Bagaimanapun sekte boneka mengerikan adalah salah satu dari 4 faksi besar. Hal ini benar-benar membuat mereka menjadi kehilangan muka dan marah besar. Mereka tidak hanya mengirim banyak orang untuk mencari Lindong, mereka juga memasang poster buronan dan bahkan menawarkan hadiah yang sangat mewah bagi siapa saja yang bisa memberi mereka informasi mengenai Lindong. Bagi mereka yang berhasil menangkapnya, mereka tidak hanya akan menerima seni bela diri kelas 8, mereka bahkan akan menerima 50.000 pil yuan murni. Hadiah ini sangat mewah dan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di seluruh kota boneka besar dan menarik banyak para Yuaner yang kuat, namun mereka masih tidak dapat menemukan jejak Lindong. Di dalam hutan bambu nampak Lindong sedang duduk bersila, beberapa daun bambu yang jatuh melayang ke bawah langsung terbelah menjadi 2, Lindong membuka matanya dan melangkah dengan aneh hingga sosok ilusi sekejap muncul sementara kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak. Dia telah mengambil 9 langkah seperti dia menginjak awan dan 7 sosok ilusi sekejap muncul. Ketika sosok ketujuh muncul, Lindong yang sedang berlari ke depan langsung membeku ketika kekuatan Yuan yang bergelombang di tubuhnya tampaknya telah mencapai batasnya. 9 bayangan ungu penghancuran, teriak Lindong dengan cepat mengayunkan tinjunya. Segera Yuandu keemasan yang kuat langsung melonjak dari tinjunya dan dengan keras melintasi hutan bambu. Dimanapun cahaya keemasan itu lewat, setiap bambu langsung hancur menjadi debu. Lindong menatap ke arah hutan bambu yang hancur. Dia telah 8 hari berkultivasi, namun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengeluarkan 9 sosok bayangan.
Sudah hampir waktunya, pikir Lindong menatap ke arah kota sekte boneka dengan wajah serius. Dia tahu bahwa tempat yang dia tuju kali ini dipenuhi dengan bahaya. Dikabarkan bahwa ada celah yin hitam misterius yang bahkan lebih mengerikan dan terkenal di bagian terdalam dari pegunungan hitam yin misterius. Ada angin dingin yang sangat menakutkan menyerang dari segala arah. Selain itu ada banyak binatang iblis yang kuat. Karena itu kota sekte boneka didirikan di pegunungan hitam yin misterius itu. Karena seluruh kota dibangun di atas gunung, pemandangannya juga sangat menakjubkan. Lindong berdiri di puncak gunung hitam yin misterius dan tertegun saat menatap kota yang sangat besar itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu berdiri di atas pegunungan. Kota sekte boneka terbentang dari kaki gunung hingga puncaknya, dan di sepanjang jalan, ada beberapa jalan dengan banyak orang melaluinya. Tidak ada yang menyangka sebenarnya ada kota sebesar itu di dalam pegunungan hitam yin misterius ini. Di ujung jalan utama di kaki gunung, ada tembok kota setinggi hampir 100 meter memanjang keluar. Di tembok kota ada 3 kata besar, Kota Sekte Boneka. Di luar pintu kota yang sangat besar, nampak kerumunan berkumpul untuk melewati pintu penjagaan yang sangat ketat. Lindong sedikit menyipitkan matanya saat melihat gambar wajahnya yang dipasang di seluruh pintu masuk kota, dan di pegunungan yang dalam di sekitar Kota Sekte Boneka dia bisa merasakan aura misterius yang kuat. Tindakan penjagaan mereka yang ketat ini pasti akan memancing faksi lainnya untuk datang, kata Lindong. Mereka ingin membuka segel pada simbol leluhur pelahap, karena itu mereka tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Gunung Yin misterius ini dikelilingi oleh chi dingin yang sangat padat dan membentuk lapisan pelindung alami. Jika ada yang memaksa masuk, itu akan mengingatkan seluruh penjaga, kata Xiao Dao yang berdiri di bahu Lindong. Apa kamu punya cara? Tanya Lindong. Meskipun chi dingin ini padat, itu tidak banyak berguna bagiku, kata Xiao Dao memutar matanya dengan bangga. Lindong menghela nafas lega saat mendengar itu, matanya menyapu sebelum sosoknya bergerak saat melewati pintu masuk utama dan mencari tempat yang perjagaannya lebih lemah. Dalam penyusupan ini, Lindong tidak membawa Xiaoyan dan membiarkannya di luar menunggu sinyalnya. Bahkan dengan kecepatan Lindong, satu perjalanan mengelilingi kaki gunung menghabiskan waktu setengah jam, namun beruntung, dia masih berhasil menemukan tempat dengan penjagaan yang lebih lemah. Lindong bersembunyi di dalam hutan saat dia menatap tembok kota besar di depannya. Setelah beberapa waktu mengamati para penjaga, Lindong akhirnya menemukan celah dan segera melesat menuju puncak tembok kota. Namun saat Lindong menyerbu tembok kota, chi dingin yang padat segera memotongnya seperti pedang tajam yang akan mencabik tubuhnya. Menghadapi chi dingin ini, Lindong tidak menggunakan energi Yuan untuk melindungi tubuhnya, atau dia akan ditemukan para penjaga. Namun beruntung, Xiao Dao segera bereaksi dengan gerakan cakarnya. Segera cahaya ungu hitam muncul menyelimuti Lindong dan chi dingin yang merobek langsung menghilang. Sepertinya chi dingin itu langsung ditelan oleh membran cahaya ungu hitam, hingga tidak ada sedikit pun gangguan. Lindong menghela nafas lega saat melihat itu dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap dia langsung menyerbu ke tembok kota yang setinggi hampir 100 meter. Lindong menggunakan jubah hitam besar dan topi bambu saat berjalan di keramaian. Dia tertegun begitu melihat kota sekte boneka yang begitu mengerikan yang dibangun di atas gunung. Ada banyak lapisan, namun hanya anggota inti sekte boneka yang bisa masuk ke lapisan paling atas, sementara semua orang hanya bisa tinggal di kota di bawah. Lindong berjalan di kota selama setengah jam dan secara kasar mengetahui sejauh mana jarak kota sekte boneka. Tempat ini bagaimanapun juga adalah kota besar yang terkenal, karena itu, tentu saja tidak ada kekurangan faksi lain. Setelah membayar beberapa harga yang mahal, Lindong akhirnya memperoleh beberapa informasi yang dia inginkan. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar Yuaner Sekte Boneka sudah berkumpul di puncak Gunung Yin Misterius. Sepertinya ketua Sekte Boneka tengah menggabungkan semua kekuatan di dalam sekte untuk membuka segel simbol leluhur pelahap. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.